Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Baik. Baik-baik kan? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah. Kemarin sudah diterangkan iman itu apa? Percaya, mempercayai kebenaran, yaitu iman itu percaya, mempercayai keyakinan kebenaran, itu iman. Nah, di sini iman kepada Rasul dalam arti kita itu mempercayai kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul ini rukun iman itu berapa? Berapa coba? Balik. Coba urutkan. Satu, iman kepada Allah. terus dua, Allah. tiga, Kitab Allah. empat, Rasul. berarti rukun yang keempat, iman yang keempat. Kita memasuki akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Itu iman. Pengertian Rasul dan Nabi itu berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi pengertian Rasul dan Nabi itu berbeda. Kalau Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Jadi Allah itu menurunkan wahyu kepada Rasul. Dan setelah itu Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul diberi wahyu oleh Allah, terus ada kewajiban juga untuk menyampaikan atau tabligh, menyampaikan kepada umatnya. Itu apa? Rasul. Nah, sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Jadi berbeda. Kalau Rasul itu diberi wahyu, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak, hanya diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Bisa ditulis ya. Sudah ya. Rasul adalah
adalah manusia pilihan. Manusia pilihan ya, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah, untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, sudah, dan mempunyai kewajiban ya, untuk menyampaikan kepada umatnya. Titik. Sudah. Selanjutnya, sedangkan Nabi yaitu manusia pilihan, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Sudah jelas ya, itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sudah, itu perbedaannya. Ada pertanyaan habis ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya itu nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Ada yang tahu ada berapa? Yang wajib diketahui ada? Ada yang apa? Insya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, terus Sulaiman, terus Ilyas, Isa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ditulis ayo. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui.
Satu, Adam. Dua, Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam. Tiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Empat, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Lima, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam. Enam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. 8, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. 9, Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam. Sudah? 10, Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam. 11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. 12, Nabi Ayub alaihissalam. 14, Nabi Musa alaihissalam. 13, Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib. Terus Nabi Musa alaihissalam 14. Nabi Musa alaihissalam. 15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun. Sudah? 16, Zulkifli. Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli. Selanjutnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam. Namun 18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun seterusnya Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. 20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam. Ilyasa alaihissalam. Sudah? Terus 21 ya, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Terus Nabi 22, Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria alaihissalam. Sudah. Selanjutnya 23, Nabi Yahya alaihissalam. Yahya alaihissalam. Nabi Yahya. 24, Nabi Isa alaihissalam. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada 25 ya. Ada 25. Itu nama-nama nabi dan rasul yang wajib
diketahui, wajib diketahui. Ada 25 nanti. Bisa kalau menghafalkan bisa di lagu pakai itu lagu itu apa enggak? Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira. Diterapkan di sini. Ada Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa dan Musa, Harun, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun dan Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Rasulullah. Itu bisa dipakai. Buat apa? Buat mengenakan menghafal. Karena ini nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, wajib kita ketahui. Itu ada 25. Ada 25. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Enggak ada. Nah, selanjutnya ada juga sifat-sifat nabi dan rasul, yaitu ada sifat seperti kemarin itu kalau Allah itu mempunyai ada 3 kategori sih. Sifat yang pertama sifat wajib Allah, kedua sifat mustahil Allah, ketiga sifat Allah. Itu ada tersendiri. Oke, ada sifat rasul, wajib, mustahil, jaiz. Ada yang tahu sifat wajibnya rasul itu ada berapa? Kawan. Ada berapa? Ada 4. Sifat mustahilnya otomatis 4. Ada yang tahu sifat wajib para rasul apa saja? Sidik, amanah, tabligh, sidik, amanah, tabligh. Sidik artinya apa? Benar atau jujur. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi rasul itu pasti memiliki sifat yang jujur dan benar. Tidak mungkin lawannya yaitu kiri. Sifat mustahilnya itu lawannya itu kiri. Kiri itu apa namanya? Berbohong. Nabi itu tidak mungkin berbohong, pasti jujur. Yang kedua, amanah. Apa artinya? Amanah. Apa? Dapat dipercaya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ya, rasul itu pasti dapat dipercaya. Tidak mungkin rasul itu apa? Berkhianat. Lawannya itu khianat, tidak dapat dipercaya. Muhal, karena rasul itu adalah utusan dari Allah. Rasul utusan dari Allah, tidak mungkin berkhianat. Tidak mungkin berkhianat. Itu kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Apa? Tabligh. Menyampaikan. Tidak mungkin rasul itu kitman. Lawannya itu mustahilnya kitman. Lawannya apa tadi? Tabligh itu kitman. Artinya menyembunyikan. Ada wahyu yang disampaikan. Tidak mungkin kok apa namanya? Ya ada ibaratnya ada sesuatu yang ada ajaran baik kok tidak mau menyampaikan, itu tidak mungkin. Pasti Rasul itu mau menyampaikan kepada umatnya, menunjukkan jalan yang benar. Seperti itu. Nah, kita harus meniru. Kita ada sesuatu yang kita ketahui dan ada yang ada teman kita yang kita tahu. Kita itu tahu. Nah, kalau kita tahu, kenapa kok kita tidak apa? Ibaratnya mengajari
mengajarinya seperti itu, menyampaikannya. Ini seperti ini seperti ini. Oh seperti itu kan jadi tahu. Sampaikan walau satu ayat. Ada teman yang tidak bisa baca sehingga baca Al-Fatihah ya. Meminta bantuan kepada kita ya, kita tahu dan apa kita mempunyai ilmu, kita sudah bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca Al-Quran, ya sampaikan walau satu ayat seperti itu. Selanjutnya itu nah artinya cerdas atau pandai. Jadi Nabi Rasul itu pasti cerdas, pasti pandai. Tidak mungkin itu baladah. Lawannya fatona itu baladah. Artinya bohong. Tidak mungkin. Masa Nabi para Rasul itu bohong. Jadi tidak mungkin. Seperti itu. Mustahil. Nah, dari sampai sini tentang sifat-sifat Rasul ini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas ya. Kalau belum jelas bisa dipertanyakan nanti, nggak apa-apa, atau di depan kita bertemu lagi. Mungkin sampai sini sudah cukup waktunya, sudah ya sudah ini sudah habis. Nah, mungkin dari saya sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita simak hari ini, apa yang kita dengar hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya barokah, manfaat ilmu. Oke, sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa wal asr ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.